emang benih tuyul. Tapi kan saat pacaran sama Pak RK kan nggak ada laki-laki lagi. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Semenjak saya hamil dia tuh udah mulai menjauh gitu kan. Hanya ada ajudannya untuk jadi perantara. Masa muda saya sudah kau rebut. Yang jelas kan feeling seorang ibu itu kan pasti ada lah. Karena dia kan yang merasakan di 9 bulan melahirkan tersebut. Gitu. Makanya kan sebenarnya kan ini bukan konsumsi yang baik di masyarakat, cuman udah karena rame di mana-mana, ya menurut saya biarin ini udah menjadi aib mereka berdua lah antara LM dengan RK sendiri gitu. Jadi kita nggak usah ngebahas lagi ke belakang-belakang, tapi kalau bicara masalah feeling, ya feeling seorang ibu sendiri lah. Kalau untuk tes DNA sampai saat ini kita masih menunggu informasi dari Bareskrim sendiri, karena itu jadi kewenangan dari pihak Bareskrim ya. Mungkin nanti kan pasti kita dikabarin, disuratin juga mengenai hasil tes DNA tersebut, karena yang berwenang lebih utama itu adalah Bareskrim nantinya. Pasti informasi pertama yang update nanti dari Pusdokes Bareskrim. Jadi untuk tes DNA sampai saat ini kita masih menunggu, karena kan meskipun menurut informasinya itu kan paling cepat itu kan 10 hari, ya paling lama ya mungkin bisa 1 bulan ataupun 2 bulan gitu. Tapi ya mungkin karena ada kesibukan yang lain atau ada proses yang lain, ya kita wajib menunggu aja sih. Kita menghargai proses-proses yang berjalan di Bareskrim. Intinya kita juga kan semua karena ini udah menjadi konsumsi publik maunya cepat. Cuman kan ya karena kemarin proses sudah berjalan dengan baik, mulai dari pengambilan sampel maupun penyegelan dari sampel tersebut yang untuk diuji, ya kita nggak bisa intervensi lah. Kita harus menghargai dengan proses-proses di Bareskrim. Kan juga sekarang habis hari raya kemerdekaan juga 17 Agustus. Mungkin ya ada beberapa yang menjadi tertunda, sehingga ya kita menunggu aja sih. Pasti yang jelas karena ini udah menjadi konsumsi publik, pasti rekan-rekan media juga nanti pasti akan lebih utama mendapat informasi untuk hasil tes DNA ini gitu. Gimana nanti kabarnya dari Bareskrim sendiri. Kita juga semua menunggu kan hasilnya ini seperti apa. Cuman saya rasa dengan kemarin sudah tes DNA ya sudah final, ya tinggal menunggu aja lah, nggak usah banyak diperkarakan lagi sih ke depan. Legal standing saya berada di KPK beberapa waktu yang lalu adalah selaku kuasa hukum dari Ketua Umum DPP LSM Koreng. Kedatangan kami ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkedudukan di Jakarta adalah dalam rangka untuk mengajukan pengaduan atas dugaan adanya praktek suap dan atau gratifikasi dan atau mafia peradilan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pengaduan itu kami ajukan ke KPK Republik Indonesia secara tertulis, dan kemudian surat pengaduan tersebut diterima oleh penyelidik yang ada di Gedung KPK Republik Indonesia, dan kemudian kami juga melakukan konsultasi selama kurang lebih hampir 30 menit di gedung KPK. KPK tentu terbuka setiap terhadap semua laporan ya dari masyarakat, ya, tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kebenaran atau tidak. Ya, kami pandang bahwa KPK sudah merespon kami secara baik. Laporan kami sudah diterima lewat berita acara penerimaan pengaduan, dan kami sudah menerima lembaran berkas berita acaranya, tanda terimanya, nomornya juga sudah ada. Kami memandang apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah satu wujud tindakan yang konsisten dari lembaga tersebut dalam rangka melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di negara Republik Indonesia. Dan harapan kami KPK semakin kuat dan KPK juga sudah membuka ruang terbuka bagi seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka melakukan pembersihan, pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia. Ini adalah langkah yang baik dari KPK. Iya, tentu kalau mengenai masalah suap, ini kan suap itu jelas suatu tindak pidana, ini kan dugaan dia. Iya. Laporannya kemana? Kalau suap ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi, itu ada 3 penegak hukum kita yang mungkin bisa menerima laporan terhadap bisa polisi, bisa jaksa, bisa KPK. Jadi bisa ada 3 ini. Saya pun setahunnya juga ketika peristiwa itu terjadi, saya tuh menjadi ahli dari tim yang namanya TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Dan setahu saya ketua TPUA adalah Pak Egy Sujana waktu itu. Jadi ya saya sih nggak melihat, tapi yang jelas Mbak Egy juga masih wewenang dengan saya bagus, ya. Jadi nggak ada soal. Ya, kalau kemudian ada salah seorang yang namanya Pak Rasman yang kemudian bisa sahabat Pak Egy, itu hak dari Pak Rasman. Dan Pak Egy juga hak juga untuk beliau untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang jelas saya dengan Pak Egy Sujana, wewenang bagus, bahkan soal buku beliau juga mengucapkan selamat atas launchingnya buku, kemudian juga gimana nanti aku bisa mendapatkannya bro, gitu, atau apa mas gitu. Jadi bagus kok gitu. Jadi moga-moga Pak Egy juga segera sembuh, segera kemudian bisa menjalankan aktivitasnya. Tersangka dan tidak itu tergantung, belum tentu juga naik sidik itu kemudian langsung tersangka dan tersangka itu langsung bisa jalan gitu aja. Contohnya adalah apa? Orang namanya Ari Armando, ya dia pernah tersangka, ya gitu, dan itu pernah katanya diberhentikan di SP3. Tapi kemudian sudah juga dilakukan proses namanya pra peradilan dan tersangkanya hidup lagi harusnya gitu. Atau apalagi orang yang namanya terpidana, orang terpidana yang Sylvester Matutina, yang dia sudah terpidana jelas-jelas betul harusnya dia masuk ya 1,5 tahun, tapi dia nggak masuk gitu. Tapi kita jangan lihat contoh orang-orang yang salah itu, kita lihat contoh yang benar, kita buktikan saja Polda Metro memang juga menyidik dengan benar. Itu kan kalau ada orang-orang yang memang pikirannya pendek ya, pikirannya picik ya gitu, katanya 2 kali nggak datang, ya kalau 2 kali nggak datang kalau ada alasan yang clear ya, kan namanya juga kita punya hak ikut orde baru daripada jauh lebih orba dari orde baru ya. Saya kira Pak Prabowo Subianto harus benar-benar concern ya dengan kasus ini. Jangan sampai kemudian di pemerintahannya ada orang-orang yang tidak salah kemudian dipidana ya. Kemudian karena itu akan citra buruk bagi beliau. Apalagi beliau nanti akan menyampaikan speech ya di UN, di United Nations, di PBB pada bulan September. Kalau nanti kasus ini yang kemudian FDI, Forum Diaspora Indonesia pun sudah menyuarakan kasus ini sampai ke sono, ya, kemudian itu dipertanyakan, kan repot Indonesia. Jadi menurut saya Pak Prabowo sangat tegas dalam kasus Sumatera, ya, Sumatera Utara dan Pulau Aceh waktu itu, sangat tegas juga dalam kasus-kasus misalnya ada oplos, bayar beras dan lain sebagainya. Lakukan ini juga dengan tegas. Orang yang salah, ya, yang telah melakukan membawa bukti yang itu tidak benar soal ijazah ya, bahkan itu skripsi yang nggak benar, sebaiknya segera dilakukan. Dan saya makanya mengeluarkan buku yang setebal 700 halaman bersama Dr. Resmond dan Dr. Viva, ya itu jelas betul detail, sangat canggih, sangat sophisticated. Silahkan dibaca dan itu grand launchingnya nanti 27 Agustus. Tapi kan